Kita harus mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan Guru Sangho. Hanya setelah mati, aku mengetahuinya bahwa dunia tempatku tinggal sebenarnya adalah dalam sebuah novel romansa. Dalam novel itu, aku adalah cinta pertama yang meninggal terlalu cepat dan tak pernah bisa dilupakan oleh tokoh pria utama. Dan anak-anak kembarku hanyalah peran pendukung yang malang dibandingkan dengan anak-anak dari tokoh wanita utama dalam novel tersebut. Karena aku meninggal terlalu dini, anak laki-lakiku menjalani kehidupan gelandangan sejak kecil dan menjadi berandalan. Terjebak dalam persaingan dengan anak-anak teladan dari tokoh wanita utama dan menjadi bahan ejekan. Akhirnya, terhasut oleh anak dari tokoh wanita utama, dia tersesat di jalan yang salah dan bahkan masuk penjara. Karena tidak menerima kasih sayang ibu sejak kecil, putriku tumbuh menjadi pribadi yang dingin, bersaing dengan putri bak malaikat dari tokoh wanita utama untuk posisi kepala orkestra. Kemudian, setelah dijebak oleh putri tokoh wanita utama, dia kehilangan kedua tangannya dan akhirnya mengakhiri hidupnya secara tragis dengan gangguan mental. Dan pada akhirnya, tokoh wanita utama berhasil masuk ke dalam hati tokoh pria utama menggantikan cinta pertama. Anak-anak yang hebat tersebut diakui oleh keluarga tokoh pria utama, sehingga mereka hidup bahagia sebagai satu keluarga. Jadi, untuk menyesuaikan dengan alur kematianku yang terlalu dini, begitulah mereka membuat kecelakaan lalu lintas yang tidak terduga ini. Mana ada kebaikan tanpa hati nurani seperti ini, anakku. Kenapa kamu tiba-tiba membeku begini? Aku. Ini adalah sosok anakku ketika sudah dewasa. Jangan-jangan aku kembali ke saat anakku berusia 18 tahun. Boy, jangan berdiri di sana dengan kosong. Cepat pergi. Suna, sejak lama aku sudah menyukaimu. Mau jadi pacarku? Pohon, Kuenka, semua kita sudah menunggu dan cemas selama ini. Hari ini kamu harus memberi jawaban. Kim Sang-woo, jangan seperti ini. Sunhwa, kami bukan hanya seorang Kuenka, dia juga seorang putri dari keluarga kaya yang tinggal di Hikville. Mengapa seorang berandalan pecundang seperti kamu selalu menempel padanya? Tidakkah kamu merasa malu? Hikville adalah perumahan mewah. Aku punya 2 rumah di sana sebelum meninggal, bukan? Tunggu, anakku menjadi berandalan. Dalam novel, anakku terjebak dalam persaingan dengan anak teladan tokoh wanita utama dan berakhir tragis. Jangan-jangan itu adalah gadis yang mereka perebutkan. Tampan sekali. Ketua kelas, kamu sudah datang? Kau tahu nggak, Kim Sung-woo ngancam Suna kita supaya mau jadi pacarnya. 괜찮아? Apakah kamu baik-baik saja? Park Jae-hyun adalah anak dari tokoh wanita utama itu. Jadi, kamu tidak hanya kembali ke usia 18 tahun, tapi juga ke masa ketika anak-anak sudah dewasa. Kalau begitu, apakah ini juga kesempatan untuk memperbaiki hidup Sungho kita? Kau tahu kan bahwa tempat ini bukan untukmu, jangan sampai kena batunya. Kalian pergi duluan. Apa kalian baru akan sadar setelah kena pukul? Siapa kamu? Walaupun kecil, dia kuat juga ya. Siapa dia? Semuanya ini ibumu. Apakah kamu bercanda atau apa? Ngomong sama kamu saja malas. Ayo pergi. Sebenarnya, jangan muncul di hadapanku. Kim Sung-ho, aku benar-benar ibumu. Kamu bahkan lebih percaya pada pantat musuhmu. Kamu takut petir, bukan? Saat ada petir, kamu merengek ingin tidur bersamaku. Tidak masuk akal, kan? 내가 언제? Gambar yang kamu buat di hari pertama di taman kanak-kanak. Gambar bayi hiu dan ibu hiu. Kamu lihat, kan? Itu adalah sesuatu yang istimewa antara kita, sungguh. Benar, nak. Ini aku ibumu. Jadi, setelah mati, aku bangun dan muncul kembali di gerbang sekolah. Saat berusia 18 tahun, Itu adalah penampilan yang dimaksud. Iya. Oh, ini bukan mimpi. Ibu kembali, ibu. Anakku. Sudah selesai. Simpan momen emosional ini untuk nanti. Aku sangat lelah sekarang. Tolong cepat antar aku pulang. Aku ingin segera berendam di bak mandi dengan bunga, menikmati mandi yang wangi dan menyenangkan.
Kim Seong-ho, di mana rumah kita yang 90 piung di High Village? 그게 Nah, ini bukan rumah kita, kan? Ini rumah yang aku sewa. Punya rumah tapi kenapa? Ambil saja sewa. Bu, ayo saya antar ke kamar dulu. Tempat ini persis seperti tempat aku dulu tinggal. 제가 직접 Aku sendiri yang lakukan. Membersihkan setiap hari juga. Ya, rasanya seperti ibu sudah meninggal, kan? Karena tidak. Kamu, Apakah kamu salah minum obat? Kenapa pindah ke tempat seperti ini padahal dulu tinggal nyaman di rumah besar itu? Katakan sejujurnya, sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah kita di Hickville? Kenapa ke sini? Jadi kita benar-benar pindah ke sini? Seong-ho, ibu kita punya pesan untukmu, Seong-ho. Apakah kamu sudah meminum semua ramuan herbal yang ada di lemari rumah? Karena aku menahan diri minum ramuan, justru tubuhku jadi lebih parah. Tolong kirimkan lebih banyak uang kepada Bibi, supaya aku bisa pergi ke rumah sakit dan periksa kesehatan. Bukankah itu lemari ramuan herbal kita? Bibi, uang bulanan-bulan ini sudah dikirim ke Seonwoo. Sampai bulan depan. harus menunggu. Menunggu sampai bulan depan. Lalu, bagaimana dengan tubuhku? Ibu, jangan seperti itu. Seong-woo sudah sangat baik kepada kita. Oh, benar. Seong-woo, aku memeriksa tas-tas ini di platform jual beli barang bekas. Dan kita bisa menjual beberapa yang bagus. Ada banyak yang sudah tertarik membelinya. Tidak apa-apa kan? 그게 Jadi, itulah mengapa Seong-woo tidak bisa bicara. Apa ibu dan anak itu yang menduduki rumahku? Setelah menghabiskan semua ramuan herbalku, sekarang mereka ingin menjual tas-tasku. Ya ampun, Tidak boleh. Tas-tas itu, kan? Tidak bisakah kita jual saja? Seong-ho, apakah kamu masih marah tentang kejadian siang tadi? Kita masih siswa. Belajar itu yang utama. Aku menolak karena memikirkan kamu juga kan? Bukan begitu? Aku tidak marah padamu, kan? Kalau begitu, kenapa bilang tidak? Aku sudah menghubungi orang yang ingin membeli. Apa kamu ingin aku mendapat omelan dari mereka? Masa iya begitu? Begitu saja. Boleh dijual. Kim Seong-ho. Seong-ho, dengan siapa kamu di sana? Oh, tidak ada siapa-siapa. Seonhua, aku ada urusan mendesak. Jadi aku tutup dulu. Kim Seong-ho, mulai sekarang. Yang kamu lakukan? Semua perkataanmu adalah wasiat sebelum reinkarnasi. 엄마 진정해요. 네? Segera, Ra. Katakan, Kenapa orang-orang itu ada di rumahku? Setelah ibu meninggal dunia, Untuk sementara waktu, paman penjaga itu yang terus merawat, kemudian pembantu pemilik rumah sebelah, maksudku, baru kenal sama Bibi Sujit. dia bilang ingin merawatku lebih dulu. Orang yang baik. Namun sayangnya, dia bertemu orang yang salah. Suaminya terlilit hutang karena judi dan melarikan diri. Setelah itu, para penagih hutang datang setiap hari, menekan Bibi dan anak perempuannya untuk membayar hutang. Tidak tahan melihat mereka hidup seperti itu, jadi aku mengajak mereka tinggal bersama. tapi kenapa kamu keluar dan menyewa lagi? Apakah sekitar tahun baru Imlek, Bibi Tiba-tiba, mengatakan ingin pindah? begitulah katanya. Katanya tidak nyaman tinggal di rumah pria, jadi aku keluar duluan karena khawatir Seonhua akan kesulitan. Jadi, kalau dirangkum, ayah yang berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang lemah, dan kamu yang penuh simpati. Benar. Tepatnya apa? Benar tinggi badanmu saja yang tumbuh, otakmu tidak, makanya tidak tahu. Itu hanya alasan untuk mencari rumah. Kamu yang mengusirku, kan? Siapa yang cuma tinggal sebentar bisa bertahan bertahun-tahun, mengusirmu sehingga harus menyewa. Bahkan tadi juga kan terlihat mereka habiskan semua ramuan herbalmu dan berniat menjual tas-tasmu. Apakah itu sebentar? Itu dilakukan untuk menghindari para penagih utang, kan? Dan penjagaan di Hickville sangat ketat, sehingga orang-orang dari perusahaan pemasok dan suami wanita itu tidak bisa masuk. Kamu percaya itu? Astaga, Padahal kami berdua bahkan tidak membicarakannya. Ya. Kalau hubungan mereka sebaik yang kamu katakan, mengapa saat kamu mengaku tadi Sunhwa bersikap seolah kamu mengganggunya? Itu karena aku terlalu terburu-buru hari ini. Aku cuma kaget saja. Aku nggak tahu kenapa aku sampai seganas ini. Mengerti? pergilah. Pergi saja. 예. 엄마 찾는 거 있어요? 제가 도와드릴게요. 줄 찾고 있어? 찾으면 그냥 제가 죽일라. Dulu menyembunyikan kartu hitam itu ide yang bagus, kan? Sekarang kita punya uang.
Jika aku terus bersamamu, rasanya aku bisa mati karena stres, jadi aku memutuskan untuk kembali ke masa lalu. 엄마! 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 Mempercayakan akun dari 13 tahun lalu kepada manajer profesional adalah langkah yang tepat, langsung berkali-kali lipat. Sekarang sudah berlipat ganda, kan? Sungwoo berada di level buta huruf dalam khayalan, dan sebagai ibu kandung yang meninggal terlalu cepat, tanggung jawabku sangat besar. Bagaimanapun, dia adalah anakku, jadi aku tidak bisa menyerah. Aku sendiri nggak akan tinggal di sana, tapi aku tidak akan memberikan semuanya secara gratis. Im Harim, siswa. Penerimaan Semua prosedurnya sudah. selesai. Besok pagi. Sebelum jam 7, Iina, Datanglah ke sekolah menengah Cheongrim. silakan mendaftar. Baiklah. Lisea, aku mau cek dulu kamu orang seperti apa. Di kelas kita. Kim Harim adalah siswa pindahan, mari kita sambut dia. Halo, namaku Kim Harim, mohon bantuannya ke depannya. Harim, iya. Siswa pindahan itu cantik banget. Iya, auranya juga bagus, kayak artis aja. Dia mungkin lebih cantik dari Kinka di sekolah kita. Sion, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Gadis itu adalah orang yang datang mencari Sungwoo kemarin. Apakah dia teman? Iya, apa bagusnya anak yang main sama Kim Sungwoo kayak gitu? Jangan khawatir, hei, apa yang kalian tahu? Sunhwa kami cantik, berhati baik, dan berasal dari keluarga baik-baik. Ketika siswa pindahan datang, perbandingan pasti akan terjadi. Astaga, sial. Siapa itu? Aku sedang bermimpi sekarang. Lalu mau coba sekali lagi untuk melihat apakah ini mimpi? Tapi, kemarin malam kamu pergi kemana? Kupikir aku benar-benar balik ke masa lalu. Kamu nyariin aku waktu aku tidur, ya? Bawa aku juga kemana saja. Kenapa kamu begitu gigih datang ke kelas kita? Jangan bicara yang tidak perlu, oke? Kenapa kamu begitu sopan meski baru siswa pindahan? Seon, kamu dekat sekali, bukankah kamu membuat Kim Sungho merasa terganggu sehingga dia berubah pikiran? Tidak masalah, tujuan utamaku sekarang adalah Jaewon. Sayangnya dia absen hari ini, kalau tidak aku akan mengundangnya ke rumah. Hei, kalian mau datang ke rumahku malam ini? Aku punya banyak banget seafood segar. Ayo pada datang dan cobain teman-teman. Hei, kamu juga ikut. Kamu jadi suka membanggakan rumahmu sekarang, seolah ini audisi film. Seon Sungho bilang dia juga ingin ikut. Gimana kalau datangnya lain kali aja? Kenapa tidak bisa? Siapa yang Seon bawa adalah keputusannya, kenapa kamu ikut campur? Itu benar. Dan juga, Orang kayak Kim Sungho mana cocok di perumahan elit kayak Hibils. Mana mungkin cocok? Nanti kalau masuk malah nyolong barang. Mencuri dan masuk. Bukan begitu. mau gue periksa tasmu. Sudah cukup. Jika Sungho ingin datang, biarkan dia. Jangan sampai hubungan teman jadi buruk karena aku. Tidak, Sunhwa, membawa preman seperti itu ke rumah adalah kerugian bagimu. Luar biasa, hanya dengan beberapa kata langsung menjadikan Seongwoo sebagai penjahat. Iya. Sol kalau kamu nggak nyaman, aku nggak akan pergi. Jangan dipikirin, nggak apa-apa kan. Seongho, aku. Bukan itu maksudku. Tapi aku akan menghargai pendapatmu. Teman-teman yang lain, kita bertemu malam ini. Ayo. Berapa kali orang-orang datang ke rumah kita? Sejak sekolah menengah, pelan-pelan. Berapa kali kamu bilang kepada teman sekelas bahwa Hikwais adalah rumahmu? Tante dan Seonhwa tidak bisa pulang, dan Seonhwa harus bergaul dengan teman-temannya. Lalu, kenapa kamu tidak bisa bergabung? Ayolah, Seonhwa itu seberapa hebat sih. Aku bahkan nggak pantas jadi temannya. Tunggu, kamu benar-benar nembak dia di depan gerbang sekolah. Itu yang Seonhwa katakan. Melihat orang yang mengaku saat mendapat Janglipguk di depan pintu sekolah sangat membuat iri.
para pahlawan, orang-orang tampan dan berbakat. Lee Seon-hwa dapat pujian dari semua orang gara-gara dibantu Park Jae-won di depan gerbang sekolah. Sementara kamu dipermalukan habis-habisan di sekolah. Gara-gara itu, dia tampil sebagai orang baik, benar-benar cosplay orang suci. Gila-gila. Sungguh kejam. Apa maksudmu? Kamu tidak mengerti sama sekali. Sekarang aku berpikir tentang bagaimana proses mengasingkan anak 17 tahun dan berapa tahun hukumannya. 예? Kamu mau pergi kemana? Aku tidak peduli, pastikan kamu mengurus Lee Seon-ah dan Tante. Dunia ini luas, banyak tempat untuk pergi, bukan? Maaf, Ibu. Aku sepertinya selalu membuat Ibu marah. Tidak apa-apa, aku hanya ingin sendirian sebentar. Jaga diri. Anggota yang terhormat, berikut adalah rincian biaya pengelolaan Villa 17 Dong Hikways yang Anda minta selama beberapa tahun terakhir. Batas waktu pembayaran biaya pengelolaan terakhir adalah malam ini. Rumah itu diduduki begitu lama, sementara biaya pengelolaan terus dibayar dengan uangku, HMPF. Menggelikan. Kenapa aku terus membayar? Halo, Dongjin, Villa 17 Dong Hikways atas namamu, selesaikan malam ini. 네, 알겠습니다. Katanya malam ini Lee Seon-ah bakal pesta sama teman-temannya. Rumah barunya itu tepat di sebelah villa. Kamu bisa melihat langsung bagaimana mereka diusir. Kim Harim, apa kamu sudah sampai di Hikbyeo Ridge? Tim desain kami ada di rumah Anda. Kim Harim, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Hei, aku bertanya padamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Seon-hwa tidak pernah mengundangmu. Apakah kamu pernah berpikir bahwa aku tinggal di sini? Siapa yang kamu coba tipu sekarang? Sama seperti pepatah yang miskin main sama yang miskin, kamu dan Kim Seong-wok itu kelihatan banget dekatnya. Tapi kamu bilang tinggal di Hikville Ridge? Kim Harim, kebetulan sekali. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku tidak pernah melihatmu sebelumnya? Tentu saja, jika kamu melihatku sebelumnya, itu bukan aku melainkan hantu. Ngomong kosong ya, ayo cepat panggil keamanan dan usir dia. Orang seperti ini nggak boleh masuk ke Hikbyeo Ridge kita. Benar? Ju Yeong, jangan terlalu keras pada teman baru. Kim Harim, kalau kamu tertarik dengan Hikbridge, beritahu aku. Aku bisa membawamu ke sana. Semua orang. Kami sedang memperhatikan, jadi berpura-pura menjadi orang baik dan cantik. Anggap saja kita memberikan Kim Harim kesempatan sekali ini. Apa? Tidak perlu minta maaf, aku akan memperkenalkanmu. Jangan masuk diam-diam lagi. Mau diajak lihat-lihat katanya. Ini adalah kartu penghuni yang hanya bisa dimiliki oleh penduduk Hikways. Seon-ah, kamu juga punya? Kartu penghuni? Bagaimana dengan Kim Seong-wan? Dia tidak pernah memberitahuku, jadi pasti bohong. Ketika aku pulang, aku hanya masuk, jadi tidak perlu menggunakan kartu. Kim Harim, bohongnya benar-benar jago. Benar, kamu tidak perlu menggunakannya, karena aku bukan penghuni sebenarnya, aku tinggal di 16 Dong. Kamu tahu nggak, rumah 17 Dong yang kamu maksud itu sebenarnya rumah susun yang nyambung ke taman belakang. Rumah yang kamu kira milikmu itu, ada satu pintu lagi di taman belakang yang cuma bisa dibuka pakai kartu ini. Ternyata pintu belakang itu memang bisa dibuka ya. Aku benar-benar tidak tahu. Kamu tidak bisa membukanya, tapi bilang tinggal di Villa 16 Dong. Apa kamu gila? Kamu mengikuti Seon-ah karena mendengar dia tinggal di 17 Dong. Begitu putus asa ingin melihatnya. Apa aku gila? Jadi mari kita lihat, dengan kartu ini, apakah aku bisa membuka pintu belakang itu atau tidak? Ayo pergi. Ayo pergi Seon-hwa. Kamu juga punya kartu kan? Pergi dan tunjukkan kepada mereka. Biar kita bikin si pembohong itu malu. Cepat pergi. Ayo, 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 ayo. 진짜 오긴 오네. Kukira kau akan melarikan diri. Beberapa orang, kau tahu, mereka langsung berharap tanpa berpikir lebih jauh. Aku akan bilang sebelumnya, jika kau benar-benar tinggal di Villa Blok 16, dan bisa dengan mudah membuka pintu belakang rumah dengan kartu ini, aku akan makan kotoran. 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 Sungguh berharga. Sungguh aneh. Apa yang kau katakan? Jangan berbelit-belit, cepat pakai kartunya.
Ria? Siapa suruh kau merebut makanannya Kiko? Kau serang apa? Hah? Sayang, kau juga ada-ada saja. Kau sebagai ratu bisnis, kenapa bisa mencuri makanan Kiko untuk dimakan? Apa kau lapar? Tunggu sebentar, aku bawakan kau makanan enak. Ini tulang-tulang yang aku dan Ayla sisakan setelah makan di restoran Michelin tadi. Masih ada sedikit daging. Makanlah selagi hangat. Bukankah kau anjing penjilatku yang paling setia? Anjing penjilat dengan tulang. Sangat pantas. Nevan, aku ini istrimu. Kenapa kau bisa bersikap seperti ini? Sayang, apa kau tahu sekarang kau adalah seorang wanita murahan yang kotor, bau, nggak bisa punya anak, dan punya penyakit menular. Kau juga pantas? Istriku cuma ada satu orang. Dia adalah Ayla. Bajingan! Saat itu kau nggak punya apa-apa. Aku hanya nggak membencimu. Aku bahkan menampungmu, mendukungmu. Aku membelikanmu Mercedes-Benz mewah. Membelikan orang tuamu villa mahal. Membelikan adikmu Hermas. Aku bahkan menyerahkan perusahaan untukmu dan Ayla kelola. Kalian sekeluarga mengisap darahku. Dan juga merebut perusahaan serta asetku. Sekarang, kau meninggalkanku di sini sampai mati. Di mana hati nurani kalian? Kau masih berani bilang? Selama ini, kau sudah mengikatku dengan uang. Menyanyiakan masa mudaku yang berharga. Menginjak harga diriku, sekarang kau masih berani bicara. Semua uangmu sekarang atas namaku. Termasuk Villa Nawa milikmu, itu juga milikku. Bagiku, kau sekarang hanyalah sampah yang sama sekali nggak berguna. Ayla itu doktor lulusan luar negeri. Dan dia adalah target investasi Bank Apo. Dia 100 kali lebih mulia daripada wanita rendahan sepertimu yang bau uang. Kalau bukan dia, siapa lagi yang harus aku pilih? Apa aku harus memilihmu? Dasar nggak tahu terima kasih. Oh ya, penyakit menularmu juga karena aku. Tujuanku adalah membuatmu merasa bersalah agar aku dan Kak Nevan bisa dengan mudah merebut perusahaan dan hartamu. Bukannya kau nggak bisa punya anak. Hanya saja Kak Nevan nggak ingin punya anak denganmu. Kumat lagi, ayo makan, makan! Kak Eria, terima kasih atas perusahaanmu dan Villa Nawa. Aku akan menikmatinya baik-baik untukmu. Penjilat sepertimu, tetaplah di sini dan nikmati tulang-tulangmu. Kak Nevan, ayo kita coba gaun pengantin. Nevan, Ayla, aku membenci kalian. Kalau bisa diulangi, aku nggak akan ampuni kalian. Aku lahir kembali. Eria, kita sudah tiba di bandara. Aku lahir kembali di hari Nevan menjemput Ayla dan anaknya dari luar negeri. Nevan, di kehidupan lalu kau mencelakaiku. Di kehidupan ini, aku mau kalian membayar ratusan ribuan kali lipat. Hei Eria, kau nggak dengar ucapanku ya? Cepat turun jemput Nevan dan lainnya. Kau bantu mereka bawa koper, ya? Aku lihat mereka saja muak. Nyalakan mobil, pergi. Apa? Putar balik dan pergi. Eria, bukan aku mau menegurmu. Kau jangan merajuk begitu, Eria. Kalau enggak, begitu Nevan marah, kau akan memohonnya dengan putus asa. Buat apa kau lakukan ini? Nevan! Eria, tadi Ayla dan aku saling menyapa menggunakan etiket barat. Kau jangan terlalu pelit. Eria, cium tangan adalah etiket yang sangat anggun dan modern di luar negeri. Orang yang berpikiran terbuka dan modern gak akan keberatan sama sekali. Oh, tapi wajar kalau kau gak bisa menerimanya karena kau belum pernah ke luar negeri dan belum banyak melihat budaya. Nevan, Eria gak berbudaya, dia gak mengerti hal-hal seperti ini. Jangan terlalu mempedulikannya. Kau lihat Ayla. Kau lihat betapa lapang dadanya dia, betapa pengertiannya dia. Kau lihat dirimu. Kau datang terlambat, masih cemberut. Jujur saja,
Kau sama sekali nggak pantas menjadi istriku. Kau berpikir berlebihan. Aku nggak pelit. Aku cuma muak. Masih saja cemburu. Belum cukup membuat onar. Baik, aku malas bicara dengan buang-buang waktu. Ayla dan anaknya sudah menunggu lama, sangat lelah. Sekarang mau naik mobil. Kau cepat bukakan pintu, perlihatkan kemampuanmu. Apa kedua tangan mereka cacat? Hari ini kau sangat gak masuk akal. Aku nggak mau naik mobil bobrok ini. Nggak mau naik ya sudah. Kenapa kau menendang mobilku? Mobil listrik buatan dalam negeri itu sampah semua. Baterainya nggak punya teknologi sama sekali dan radiasinya banyak. Kau menjemputku pakai mobil jelek ini. Apa nggak takut kalau nanti tiba-tiba terbakar? Aku dan ibuku ikut gosong dan meledak. Apa kau bisa bertanggung jawab? Anak ini memang berpengetahuan luas ya. Pantas saja, kan lama di luar negeri. Mobil listrik produksi dalam negeri ini memang kualitasnya kurang bagus. Biasanya aku pakai mobil listrik dalam negeri ini rasanya nggak nyaman sekali. Aku curiga ini gara-gara radiasi baterai mobil jelek buatan dalam negeri ini. Ken, dalam negeri dan luar negeri berbeda. Teknologi baterai ini tertinggal 100 tahun dibandingkan luar negeri. Tapi hari ini kita harus menghormati Bibi Eria dan mengikuti kebiasaan setempat. Kau duduk saja, oke? Aku nggak perlu kalian menghormatiku. Aku juga nggak berencana minta kalian naik mobil ini. Cukup! Eria, kau orang dewasa kenapa berdebat dengan anak kecil? Lagian, mobil listrik dalam negeri gak sebaik mobil di luar negeri. Masih melarang bicara jujur. Kau cari sendiri di internet. Ada berapa banyak kasus ledakan mobil listrik. Kau dengar baik-baik. Ayla dan anaknya baru kembali dari luar negeri. Dia adalah dokter lulusan luar negeri dan merupakan target Ventura dari Bank Apo. Dia adalah orang yang berbakat. Apa pantas kau menjemput mereka hari ini dengan mobil listrik butut dengan seharga ratusan juta, ha? Sekarang segera minta maaf pada mereka. Mereka mau naik mobilku, tapi protes banyak hal. Kau mau aku minta maaf pada mereka? Nevan, maaf. Kami berdua sudah membuatmu dalam masalah. Buat Kak Eria begitu marah. Kalian jangan bertengkar lagi. Kami pergi saja. Ayla. Ayla adalah dermawan yang mensponsoriku dulu. Dan juga tamu terhormat yang aku undang kembali ke negara ini. Bagaimana bisa kau marah padanya? Biar ku beritahu. Keluarga adalah tempat untuk cinta, bukan untuk berdebat. Aku memintamu minta maaf untuk membuatku senang. Apa susahnya? Atau jangan-jangan kau memang gak mau lagi hidup bersamaku? Ken, ternyata kau benar. Semua mobil listrik dalam negeri adalah sampah. Wajar saja kau pertanyakan keselamatannya. Begini saja, paman belikan kau mobil mewah berbahan bakar bensin. Kalau begitu aku mau Porsche. Mobil sport terbaru Porsche paling cocok dengan statusku. Tapi, Nevan, aku dan Ken sering mengendarai Porsche di luar negeri. Harganya sangat murah. Sampai di dalam negeri malah jadi mobil mewah. Harganya di sini sangat menakutkan. Beli. Semahal apapun tetap akan kubeli. Yang penting kalian senang. Tahu bukan beli dengan menggunakan uangku, tapi dengan uang Eria. Nevan, aku lihat Kak Eria sudah marah. Dia nggak memberimu uang kan? Jangankan bilang minta dia kasih uang. Walaupun aku mau nyawanya, dia juga akan berikan dengan sukarela. Bagaimanapun, dia masih butuh genku yang hebat untuk meneruskan keturunannya. Eria, kenapa kau diam saja? Kalau hari ini kau nggak memesan Porsche model terbaru, jangan harap aku akan berbaik hati padamu. Baik, aku bantu kalian pesan Porsche. Biar mereka menikmatinya. Di kehidupan lalu aku mengorbankan segalanya untuk akhir dengan kematian yang tragis. Hari ini, aku akan buat kalian bayar bunganya dulu. Kau sudah lihat kan? Asal aku marah, dia langsung ketakutan. Begini saja, kita naik taksi ke pusat mobil untuk beli Porsche. Setelah selesai beli Porsche, aku akan mengantarmu ke Villa Nawa untuk bertemu orang tuaku. Ken, ayo. Kau jangan naik mobil. Hari ini kau buat Nevan marah. Aku nggak bawa kau ke pusat mobil. Kau naik transportasi sendiri ke sana ya. Sekalian berpikir bagaimana mengubah sifatmu yang kaya dan semena-mena itu. Kau mengerti kan? Halo, Dwi. Tolong jual Villa Nawa. Dan siapkan draft perjanjian perceraian agar Nevan gak mendapatkan harta Gonogini. Ken, sini. Lihat suka yang mana? Yang ini. Ini? Ayo, kita lihat. Nona Eria, kau datang ambil mobil? Mobilnya sudah disiapkan. Mengingat efisiensi kerjamu cukup baik, aku nggak permasalahkan insiden penjemputan yang kurang baik hari ini. Omong-omong, mobil apa yang dia pesan? Nona Eria pesan Porsche senilai 1 miliar. Apa?
Porsche senilai 1 miliar. Anjing saja nggak mau duduk. Ria, kau memang nggak berguna. Menjemput nggak becus, memesan mobil nggak becus. Pantas saja Paman Evan nggak menyukaimu. Syukurin. Kau mau apa? Kenapa kau permasalahkan dengan anak kecil? Ken sejak kecil besar di luar negeri. Nggak seperti anak dalam negeri yang munafik. Lebih terus terang dalam bicara. Lagian dia juga nggak salah. Kaulah yang nggak becus. Ayla dokter lulusan luar negeri. Setidaknya dia harus mengendari mobil seharga 6 miliar lebih. Baru pantas untuknya, tahu nggak? Nevan, jangan bicara begini. Aku hanya mengendari mobil seharga miliaran di luar negeri. Hanya saja, itu dalam dolar. Ayla, tenang saja. Sekarang kau sudah pulang ke tanah air. Aku akan perlakukan kau dengan adil. Kau, bawa kami lihat Porsche paling mahal di toko kalian. Tuan, kau yakin? Istriku kaya, cepat bawa kami lihat. Kalau enggak, aku akan mengadukanmu. Baik, silahkan sebelah sini. Tuan, ini adalah model terbaru mobil sport Porsche tahun ini. Hanya ada 918 unit di dunia, harganya 10 miliar. $10 miliar? Mobil ini juga masih lumayan. Mobil seharga 10 miliar untuk Ayla bisa dibilang memaksakan diri. Kayak sekali siapa pria ini kasih orang mobil 10 miliar? 10 miliar? Sama sekali nggak ragu. Kabel listrik dan air keran di rumahnya terbuat dari emas semua ya. Mobil ini kalau dibandingkan dengan mobilku di luar negeri memang lebih rendah. Tapi dengan kualifikasi dalam negeri memang nggak ada pilihan lain yang lebih baik. Bagaimana mobil ini? Kak Eria, bagaimana kalau kau coba Force ini? Kau pasti belum pernah naik mobil semahal ini kan? Sangat nyaman. Ayla, hari ini dia 2 kali buat aku marah dan masih belum minta maaf padamu. Buat apa kau suruh dia naik mobil sebagus ini? Benar, kalian naik saja. Nggak perlu memedulikanku, aku lihat ke sana dulu. Bagaimana? Kau sudah lihat? Kau abaikan saja dia. Kalau kau suka mobil ini, aku belikan untukmu. Aku akan terima niat baikmu ini. Tapi mobil seharga 10 miliar, kau berikan begitu saja padaku. Apakah Eria nggak akan marah? Ayla, 10 miliar bukan apa-apa. Aku kasih tahu. Aku menghabiskan uangnya adalah kehormatannya, memberi dia muka dan menghargainya. Lagi pula, mobil ini adalah mobil impor. Nggak seperti mobil listrik buatan dalam. Mobil ini nggak memiliki radiasi. Paling cocok untukmu dan Ken sebagai transportasi. Eria, bagaimana menurutmu? Yang penting kalian suka. Baiklah, aku akan memandang Kak Nevan dan menerima mobil ini, memberinya kesempatan untuk tampil. Ken, kemarilah, ikut ibu mencoba mobil. Kemari. Hah? Akhirnya menemukanmu. Anak siapa ini? Hah? Kenapa nggak bisa menjaga anak sendiri? Pembunuh! Bajingan! Pembunuh! Kau sudah apa? Kau baik-baik saja? Dia cuma anak kecil. Kenapa kau begitu galak? Ken, bagaimana? Tanganmu baik-baik saja? Cuma anak kecil. Tahukah kau berapa banyak jendela mobilku yang dia pecahkan? Berapa banyak logo mobilku yang dihancurkan? Dia merusak total 6 mobil. Kerugiannya setidaknya miliaran. Kau hari ini... Kau apa? Apa mobilmu yang berkualitas bagus itu bisa rusak olehku? Jelas sekali, kualitas mobilmu payah. Sekali pukul langsung pecah. Kau hari ini... Apa ucapan Ken salah? Kalau kualitas mobilmu bagus, mana mungkin bisa dihancurkan seorang anak kecil? Hah? Aku kasih tahu, dia dari luar negeri. Anak di luar negeri itu yang penting bebas, nggak terkekang, nggak seperti anak-anak di dalam negeri yang lesu dan penakut. Aku tanya lagi, kalau aku hancurkan mobil, apakah mobil itu lebih penting dari sifat alami seorang anak kau? Aduh, Ken, kau juga keterlaluan. Ini di tanah air, bukan di luar negeri. Mereka baru saja kenyang beberapa hari. Nggak mengerti apa itu peradaban spiritual. Nggak mengerti apa itu membebaskan sifat alami. Mereka nggak suka dengan kebebasanmu yang tidak terkendali. Kau perlu sedikit menahan diri. Mengejar sifat alami, mengejar kebebasan, itu bukan alasan kalian merusak jendela mobilku. Anak kalian hari ini merusak begitu banyak mobilku. Kalian hari ini harus memberikan ganti rugi. Baik. Kau bicara begitu banyak bukankah demi uang? Hah? Aku kasih tahu, orang sepertimu yang gak pernah tinggal di luar negeri. Orang rendahan seperti ini wawasannya sempit. Di matanya hanya ada uang. Baik, aku ganti rugi. Berapa harga semua mobil ini? Aku beli semuanya. Aku suruh Ayla bergantian memakai. Wah, semua dibeli. Semua ini mobil mewah seharga miliaran. Memang orang kaya bebas ya. 6 mobil yang rusak ditambah dengan mobil mewah senilai 10 miliar. Ini bukan jumlah yang kecil. Entah bos, dari mana pria ini menikah dengannya benar-benar beruntung. Tuan,
Aku nggak salah dengar kan? Kalau Anda yakin akan membeli 6 mobil ini, setidaknya ada 20 miliar. Baru 20 miliar? Aku kira berapa? Ternyata cuma 20 miliar. Sudah lihat? Yang duduk di sana itu istriku. Dia nggak ada apapun kecuali uang. Tuan, maaf. Tadi suaraku agak keras. Aku minta maaf pada Anda. Maaf. Kak Nevan, ini mobil mewah seharga 20 miliar. Nanti Kak Eria akan marah. Eria, apakah kau keberatan? Aku beli semua mobil ini untuk Ayla. Yang penting kau suka, nggak perlu bertanya padaku. Sikapmu ini masih bisa tertolong. Begini saja, malam ini kau boleh cuci kaki ibuku. Aku kasih kau kesempatan untuk tampil. Terima kasih, nggak perlu. Bukan aku yang kasih kau jalan keluar. Kau bukannya keluar malah naik. Terus sekarang mau jual mahal. Biasanya kalau adik dan ibuku sakit, mana pernah kau nggak melayani buang air besar dan kecilnya? Pasti ada 8 dari 10 kalinya, kan? Aku sudah bilang, bagaimana Kak Eria yang baru kaya mendadak bisa menikah dengan Kak Nevan? Ternyata dia menjilat dengan keras. Kita harus mengakui kekalahan. Aku memberinya kesempatan untuk menjilatku. Itu adalah kehormatannya. Wuf. Mencari masalah sendiri. Selanjutnya, aku akan lihat bagaimana kalian mati. Tuan, aku pastikan lagi untuk terakhir kalinya. 6 mobil yang dirusak ditambah mobil sport, total 7 mobil, harganya 30 miliar. Kau yakin mau semua mobil ini? Sekarang kau masih bisa berubah pikiran. Untuk biaya perbaikan ke 6 mobil ini, kau hanya perlu membayar 2 miliar. Tapi kalau Anda yakin mau beli semuanya, aku akan segera suruh orang buat nota. Tapi begitu nota dibuat, Anda nggak bisa berubah pikiran lagi. Sebentar, aku mau tanya. Kau nggak ngerti bahasa manusia atau apa? Aku sudah sangat jelas mengatakannya. Aku mau semuanya. Mengerti? Baik. Kak Nevan, kau sangat baik padaku. Kalau investasi Bang Apo sudah cair, aku belikan mobil mewah seharga 20 miliar untuk memberimu muka. Ayla, kenapa kau bilang begitu? Mana bisa aku pakai uangmu? Begini saja. Kalau kelak kau mau kasih aku hadiah, biar Eria saja yang bayar. Niat darimu, dia yang bayar. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Benar nggak? Benarkah? Aku juga harus kasih Kak Eria kesempatan untuk tunjukkan diri. Kak Nevan, kau sangat baik pada kami. Mobil ini, Force ini, aku jadikan hadiah pertemuan untukmu. Ayla, kau baik sekali. Aku sangat suka Porsche ini. Aku terima. Harga Porsche itu 4 miliar. Apa maksudmu, ha? Ayla memberiku hadiah, kenapa kau teriak-teriak? Cuma 4 miliar. Maksudmu, Ayla nggak sanggup beli? Kemari. Cepat buat kontraknya. Anda tunggu sebentar. Tuan, kontraknya sudah selesai. Silakan Anda tanda tangan. Totalnya 34 miliar. Bukankah cuma 34 miliar, ha? Aku kasih tahu. Hanya orang rendahan seperti kalian yang gak pernah lihat banyak uang yang akan mudah terkejut. Cepat buka notanya. Ayla adalah dokter dari Inko. Dia punya banyak rencana lain malam ini. Waktunya sangat berharga. Kau gak bisa membuang waktunya. Tuan, notanya sudah dibuat. Silakan pindah QRIS. Eria, kau sudah mati? Cepat kemari dan bayar. Gak ada inisiatif sama sekali. Bayar? Bayar apa? Putriku lulusan universitas ternama. Pekerjaannya sangat bagus. Aku hamil. Tapi hari ini kita baru pertama kali bertemu. Jadi, kau keberatan? Omong kosong, bukankah sebelum kencan buta, masih perawan, ternyata wanita bekas, masih minta mas kawin 600 juta? Dasar keluarga sinting. Jangan pergi! Jangan pergi! Delia, kau omong kosong apa? Kau tahu nggak uang mas kawin ini buat beli rumah untuk kakakmu? Aku beneran hamil. Kau tidur dengan siapa? Layanan kamar. Bantu aku. Aku mohon. Bantu aku. Apa dengan begini, aku nggak perlu menikah?
Kutanya padamu, siapa pria itu? Suruh dia bayar uang mas kawin. Aku nggak tahu siapa dia. Tapi aku sudah bilang kalau aku hamil. Kelak jangan harap bisa menjualku dengan harga tinggi. Wanita sialan, pergi kau. Kau gak boleh pulang lagi. Sayang, terima kasih sudah membantu ibu melepaskan belenggu keluarga ini. Ibu menyambut kedatanganmu. Elio, tunggu ibu di sana ya. Ibu mau bicara dengan bibi pemilik rumah. Baiklah, Ibu. Hei Delia, apa yang terjadi padamu? Sewa rumah telat seminggu, sudah 4 juta. Kapan kau mau bayar? Kakak, desainku belum dibayar oleh klien. Begitu dananya cair, aku akan langsung transfer. Ku kasih waktu 3 hari. Kalau masih nggak bayar, rumah aku tarik lagi. Aku menyewakan rumah bukan untuk amal. Paman, apa Paman mau beli balon? Terima kasih nak, Paman nggak mau beli. Ayah, kita tunggu sebentar. Jevan akan kemari. Sekarang aku nggak mau melihatnya. Orang-orang bilang, dia nggak bisa memiliki keturunan, kau tidak peduli. Keturunan keluarga kita selalu anak tunggal. Kau sebagai ayahnya, bukannya membantuku mengawasinya. Ayah juga bukannya nggak tahu. Jevan sejak kecil pelihara kucing saja, hanya kucing jantan. Di mana aku harus cari istri untuk melahirkan cucu? Aku saja curiga dia nggak menyukai wanita. Omong kosong, dasar kau ini. Jangan asal bicara. Buddha berkati cucuku agar dia segera memiliki cicit yang sehat. Nggak ada gunanya berdoa pada itu. Itu Buddha asing. Jevan membelinya untuk membodohi ayah. Buddha asing? Kakek, mau beli balon? Kenapa anak ini mirip sekali Jevan ketika masih kecil? Buddha asing juga ada mukjizat? Jevan, cepat lihat. Ini anakmu. Sekarang aku punya cicit. Kakek, asal menarik seorang anak di jalan lalu bilang anakku, itu sungguh konyol. Oh ya, semua keturunan keluarga Sagara ada tanda lahir di lengan kiri. Benar. Nggak mungkin salah. Ini keturunan keluarga Sagara. Keluarga kita ada penerus. Astaga, apa mereka pedagang manusia? Lihat, apa itu di sana? Hei, cicitku! Kakek, sudahlah. Untungnya aku dengan sigap mencabut selai rambut anak itu. Cepat ke rumah sakit dan lakukan tes DNA. Kakek, aku masih ada urusan di kantor, jadi gak bisa temani kalian. Bocah tengik, hal apa yang lebih penting dari cicitku? Kau tunggu di sini dengan patuh. Hasil tes sudah keluar. Sudah keluar. Berikan padaku. Aku duluan, biarkan aku duluan yang lihat. Benar anakku. Apa wanita yang dulu? Coba lihat, ini benar-benar cicitku. Aku sudah meremehkanmu. Diam-diam mengerjakan hal besar. Kenapa masih diam saja? Cepat pergi ke taman dan cari penerus keluarga kita. Keluarga kita 10 generasi anak tunggal. Ini adalah satu-satunya putra Jevan. Mau beli balon? Enggak. Ibu. Elio? Elio, kamu lapar ya?
Ibu, aku bawa bakpao. Ibu, cium baunya. Nanti bisa langsung dimakan. Elio, setelah ibu dapat gaji, ibu akan membawamu makan enak. Ibu, bakpao rasanya manis, enak sekali. Cari secara terpisah. Baik. Ibu! Maaf, salah orang. Pak Jepan, nggak ketemu. Teruskan pencarian. Walau harus mencari ke seluruh penjuru juga harus ditemukan. Baik. Pak Jevan, rapat direksi tahunan akan dimulai dalam 1 jam. Anda nggak boleh absen. Aku akan kembali ke kantor. Kalian lanjutkan mencari. Baik. Sekarang aku cuma punya beberapa ratus ribu. Uang sewa saja nggak bisa dibayar. Grup Sagara sudah menunggak biaya desainku selama setahun. Kapan mereka bayar? Ada pesan masuk. Harus kirim barang. Pesanan grup Sagara. Artinya aku bisa cari Paroni buat minta biaya desain. Elio, ayo kita antarkan barang. Baik. Ayo. Elio, ibu nanti antar barang. Kamu tunggu ibu di sini ya, oke? Baik, Ibu. Tenang saja. Aku nggak akan keliaran. Pintar. Ayo. Selamat siang, Pak. Saya mau antar barang. Apa bisa bantu saya titip anak sebentar? Nanti setelah antar, jangan berkeliaran. Grup Sagara nggak bisa dimasuki oleh sembarang orang. Terima kasih. Wah, tempat ini mewah sekali. Kalau aku besar bisa bekerja di sini, Ibu nggak perlu menderita lagi. Grup Sagara isinya pekerja elit. Kau berani bermimpi juga. Wah, Pak Jevan datang. Cepat pergi, nak. Cepat. Baiklah. Banyak sekali mobilnya. Seandainya aku ada 1 buah, Ibu nggak perlu panas-panasan saat antar barang. Wah, bukannya ini Delia? Nona Indira, kalian saling kenal? Dia ini adalah putri pembantu di rumahku. Sejak kecil tumbuh besar di ruang bawah tanah. Dulu ibuku masih memuji bakat desainmu lebih baik dariku. Nggak disangka sekarang kau terpuruk jadi tukang antar. Kau yang cuma tukang antar pantas naik lift, naik tangga sana. Aku ingin ke lantai 19. Selain itu grup Sagara juga nggak ada aturan yang bilang tukang antar nggak bisa naik lift. Tubuhmu penuh keringat, bau sekali. Selain itu, kehidupan pribadimu begitu berantakan. Naik lift yang sama denganmu, apa nggak akan terkena penyakit menular? Kalau nggak mau naik lift yang sama denganku, kau naik lift berikutnya saja. Kau menyuruhku menunggu. Nona Indira, kita sudah lama nggak bertemu. Kenapa kau masih saja menyakitiku? Apa karena dulu Nyonya Riana memujiku? Aku cuma berkata jujur. Kau memang punya anak haram dengan pria liar, kan? Aku sudah bilang, Elio bukan anak haram. Kau saja nggak tahu siapa ayah anakmu. Bukan anak haram, lalu apa? Minggir! Wanita ini... Kenapa wangi tubuh wanita ini begitu familiar? Delia, kau sedang apa? Maaf,
Kau tukang antar juga berani menubruk Kak Jevan. Kalau kau buat kotor bajunya, apa kau bisa ganti? Semua profesi itu setara. Jangan lupa, kakekmu juga memulai bisnisnya dari mengumpulkan barang bekas. Kak Jevan, kau jangan tertipu oleh wajahnya yang memelas. Dia memiliki anak sebelum menikah, paling jago menggoda pria. Aku nggak tertarik dengan kehidupan pribadi orang lain. Kau nggak ada pekerjaan, banyak waktu luang. Terima kasih banyak. Nggak apa-apa. Pak Jevan, dasimu. Pasti nggak sengaja terkena noda di jalan. Rapat sudah akan dimulai, ganti sudah nggak sempat. Aku bisa membantu Anda. Tundukkan kepala. 아무렇지 않은 얼굴로 아닌 척 해보려고 해도 커져버린 맘 숨길 수 없어. If I feel alright, if I feel alright, 네가 나의 곁에 있기 때문이야. 네가 나를 살게 하기 때문이야. Setelan jas Anda kebetulan senada dengan syal saya. Terima kasih. Maaf, saya terbiasa merapikan baju untuk anak saya, jadi tanpa sadar menepuk bahu Anda. Gak apa-apa. Kau masih muda, kau sudah punya anak? Sudah, anak saya 5 tahun. 5 tahun? Kalau dihitung-hitung, anakku juga sudah 5 tahun. Elio, Ibu di sini. Ada pesan masuk. Maaf, saya pergi dulu. Ibu tunggal sangat menderita, jadi anaknya juga pasti sangat kasihan. Anakku begitu lucu, entah bagaimana keadaannya. Percepat pencarian di seluruh kota. Pastikan untuk segera temukan tuan muda. Pesanan Anda. Syukurlah belum telat. Di mana Pak Roni? Pak Roni? Delia, kenapa di sini? Proyek yang Anda alihkan pada saya sudah berjalan setahun. Kira-kira kapan ya biayanya bisa Anda bayar? Oh, mau minta biaya desain ya? Ini... Pak Roni, Grup Sagara juga perusahaan terbuka kan? Gak mau kan ada skandal besar, gak bisa bayar desain? Siapa bilang gak mau bayar? Aku ini sibuk, jadi lupa. Begini saja, sekarang aku buru-buru mau rapat. Besok sore, aku akan menemui klien di Hotel Elang. Kau datang mencari aku ya, aku bayar. Iya, baik. Terima kasih Pak Roni. Delia, nggak disangka kau masih masuk dunia desain. Hotel Elang? Aku akan membuatmu nggak bisa bertahan di dunia desain. Elio, Ibu. Panas nggak? Ibu lelah nggak? Ibu mau minum? Ibu, aku pijat ya. Apa itu? Katanya Pak Jevan akhirnya punya pewaris. Mereka sedang mencari tuan muda mereka ke seluruh kota. Astaga, benar-benar terlahir dari keluarga kaya. Coba lihat, di layar LED ada foto tuan muda. Gambarnya buram begitu, mana bisa dikenali? Iya, sayang sekali. Kalau ibu bisa bantu mereka menemukan tuan muda itu, ibu bisa mendapatkan 20 miliar dan nggak perlu kerja keras lagi. Iya, juga nggak perlu minta Pak Roni membayar ibu. Ibu, apa Pak Roni sudah kasih ibu uang? Oh iya,
Pak Roni bilang besok akan bayar. Setelah besok bayar sewa rumah, ibu akan langsung membawamu makan enak. Oke? Baik. Ayo. Ini perjanjian pengalihan ekuitas atas nama Anda. Selama Tuan Muda ditemukan dan menempelkan sidik jarinya, perjanjian ini akan segera berlaku. Bagus. Lakukan seperti ini. Nantinya, aku yakin cicitku pasti akan paling dekat denganku. Ayah terlalu memanjakannya. Kau mengerti apa? Ini adalah penerus keluarga kita. Nggak kasih dia, lalu kasih siapa? Tuan Bagas, kami sudah lakukan sesuai perintah Anda. Segala perjanjian pengalihan untuk villa, yacht, dan jet pribadi atas nama Anda sudah disiapkan. Sekarang tinggal menunggu Tuan Muda kembali. Aku sudah tahu. Bagus. Bagus sekali. Kau ini bicara apa? Ayah. Berani yang merebut kasih sayang denganku. Berani sekali kau ini. Berani merebut kasih sayang denganku. Jevan, apa kau sudah menemukan cucuku? Belum. Ya ampun. Oh ya Jevan, kau ini bisa lebih perhatian enggak? Sudahlah. Percuma bicara denganmu. Ayo kita pergi. Ayo. Mau kemana? Menunggu cicitku muncul. Kami mau ke taman untuk menunggu cicitku muncul. Ayo. Pak Jevan, ada kabar tentang Tuan Muda. Di mana? 10 menit lalu ada yang bilang Tuan Muda muncul di Hotel Elang. Siapkan mobil. Segera ke sana. Pak Roni? Delia, kau sudah datang? Halo Paman Roni. Aku suruh kau datang, kenapa kau bawa anakmu juga? Pak Roni nggak bilang nggak boleh bawa anak. Menurut Bapak, kapan ya uang itu bisa Bapak kasih pada saya? Sekarang kami sedang butuh uang. Oh, proses pembayaran di perusahaan besar memang lambat. Kalau kau ingin cepat, suruh anakmu menunggu di luar sebentar. Kita bicara berdua saja. Heh, kau mau apa? Kenapa kau menghindar? Bukankah kau mau uang? Asal kau buat aku senang, besok uangnya akan kutransfer. Ayo. Mau apa kau? Lepaskan aku! Jangan ganggu ibuku! Minggir, bocah tengik! Pak Roni, maaf. Anak saya belum mengerti. Anda jangan berdebat dengan anak kecil. Baik, dia nggak pengertian. Kau harusnya pengertian. Hari ini kau menemaniku. Jangankan biaya desainnya kecil itu. Aku bisa kasih 2 kali lipat. Bapak bilang apa? Saya nggak mengerti. Kami masih banyak urusan, jadi pergi dulu. Delia, kau jangan nggak tahu diri ya. Kau mau apa? Lepaskan aku! Kau sudah datang. Ayo ke kamar dulu. Awas. Lepaskan aku! Suara apa itu? Dari suaranya sepertinya berasal dari kolam renang. Apa, Tuan Muda di kolam renang? Ayo kita lihat. Kau sudah datang. Ayo ke kamarku dulu. Kau main di samping saja. Nyonya Lina, lihat mereka. Kalian sedang apa? Delia, hari ini biar Nyonya Lina, wanita galak ini, yang memberimu pelajaran. Sayang, dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Tadi aku sudah lihat kau memegang tangannya. Dasar wanita murahan. Kau bersikap begitu genit, pasti kau menggoda suamiku. Benar, nggak salah. Dia yang menggodaku. Dia juga yang menipuku kemari. Kenapa kau begitu nggak tahu malu? Nyonya Lina, aku nggak... Diam kau! Pakaian yang dipakai saja nggak sampai 400.000. Sengaja memikat pria kaya. Kalian semua orang jahat. Jangan menindas ibuku. Minggir! Elio. Kenapa anak ini agak mirip dengan Pak Roni? Siapa dia? Apa kalian punya anak haram? Dasar wanita murahan, kau bahkan punya anak haram dari suamiku. Elio nggak ada hubungan dengan dia. Aku nggak menggoda suamimu. Kalau ada masalah, hadapi aku. Tapi jangan pukul anakku. Baik, hari ini aku akan menghajarmu. Jangan pukul ibuku. Awas. Pergi sana. Elio! Elio! Ibu! Elio, jangan takut. Ibu akan menolongmu. Mau kemana kau? Kalian bawa dia. Kau mau apa? Ibu! Elio! Lepaskan aku! Nyonya Lina, anakku dan suamimu beneran gak ada hubungan. Anakku gak bisa berenang. Dia bisa tenggelam. Aku mohon padamu.
Sayang, benar anak ini gak ada hubungannya denganku. Jangan sampai ada yang mati. Dia sendiri yang lompat. Apa hubungannya denganku kalau mati tenggelam? Walaupun anak itu bukan anakmu. Dia berpakaian seperti ini dan muncul di depanmu. Dia harus tanggung akibatnya. Kalian dengar baik-baik. Tahan dia dan jangan ada yang menolong anak itu. Ibu! Kalau nekat, aku bunuh kalian. Ibu! Ilio! Aku mohon Nyonya Lina. Cepat, tolong anakku. Kau pura-pura mau kasih lihat siapa? Aku sudah banyak lihat orang sepertimu. Kau berpakaian begini, muncul di hadapan suamiku. Hari ini gak menggoda, besok kau tetap punya niat itu. Kau lihat baik-baik ya. Ini akibatnya kalau kau menggoda suamiku. Ini pelajaran untukmu. Elio! Kalau terjadi sesuatu pada anakku, aku akan menghajarmu. Mau menghajarku? Berani sekali kau. Siapa kau? Elio! Lepaskan aku! Siapa ayah anak haram itu? Suruh dia yang menolongnya. Lepaskan aku! Hentikan! Cari mati! Terima kasih Master Biola Ayla dari negara Tori sudah membawakan musik yang menenangkan. Aku sering mimpi. Aku adalah pusat perhatian. Juga ada seorang pria yang aku taksir selama bertahun-tahun. Aku berusaha rawat dia tiap hari. Aku kasih tahu, aku masuk nominasi kompetisi lagi. Aku main biola untuknya. Apa kau suka musik hari ini? Aku tetap suka, entah bagaimanapun dirimu. Tapi, kapan kau bakal sadar? Tapi nyatanya, aku gak pandai main biola. Bahkan aku gak tahu siapa pria itu. Tapi, sudah gak penting. Di sampingku, sudah ada orang yang aku cintai. Turun. Shen sudah pulang. Aku dan Shen bertemu 3 tahun lalu. Karena cinta satu malam yang gak terduga, aku jadi istrinya. Aku mencintainya dan rawat dia dengan penuh perhatian. Tapi Shen malah pikir aku yang kasih dia obat. Walau sudah nikah 3 tahun, tapi di antara kami seperti ada penghalang yang gak terlihat. Aku kira selama aku taati aturan dan menurut padanya, semua kesalahpahaman akan hilang. Dan jadi lebih dekat dengannya, lebih dekat lagi. Sampai semua pria yang selingkuh kayaknya punya 2 ponsel. Tuan Shane, terima kasih hadiah dari Anda. Aku tahu siapa gadis ini. Bella Sandra, dermawan bagi Shane. 3 tahun lalu, waktu aku ketemu dengan Shane, sudah ada Bella sebagai penghalang di antara kami. Dengar-dengar, kalau bukan karena cinta satu malam yang gak terduga antara aku dan Shane, dia yang seharusnya jadi istri Shane. Sudah cukup lihatnya. Aku yang lebih tragis daripada pergoki suami selingkuh adalah aku bahkan gak berani bantah. Aku sudah terbiasa hidup dalam bayang-bayang Bella. Shane, aku mau ngomong sesuatu. Supir sudah di bawah. Kau hanya punya waktu 3 menit. Biaya pengobatan ayahku bulan ini, dia... Tiap bulan 200 juta. Takut masih kurang? Bukan. Clara, kau yang kasih obat aku waktu itu. Dan terjadi kejadian yang gak seharusnya. Makanya kau bisa jadi istriku. 200 juta adalah harga tertinggi yang bisa kau jual. Aku sarankan untuk berperilaku baik. Kesabaranku ada batasnya. Aku sudah pernah jelaskan aku gak lakukan di kejadian waktu itu. Sudah waktunya.
Shen, tunggu. Aku mau kerja di luar. Apa nggak enak jadi ibu rumah tangga? Ada pelayan yang layani. Apa kau nggak puas? Kerja nggak cocok untuk kau. Aku nggak takut kesulitan. Iya kah? Apa yang bisa kau lakukan tanpa keluargaku? Lagi pula, keluarga Logan nggak butuh nyonya yang tampil di depan publik. Oh ya. Ingat makan obat. Kalau enggak, kau tahu akibatnya. Pernikahan ini cuma ada seks, nggak ada cinta. Dia bahkan nggak izinkan aku lahirkan anaknya. Harus minum obat setiap kali berhubungan. Clara, kau cintai dia selama 3 tahun. Baginya, kau cuma parasit yang gak berguna. Pernikahan tanpa cinta berubah jadi penjara bagimu. Sudah saatnya sadar. Ayla, pemain biola jenius yang dilatih rahasia oleh negara, menghilang karena kecelakaan 3 tahun lalu. Pendiri Asosiasi Biola Internasional, Profesor Welly, umumkan pencarian orang hilang di seluruh dunia. Aku juga kecelakaan 3 tahun lalu. Dan kehilangan ingatan selama 10 tahun terakhir. Walau aku gak kenal pemain biola ini, tapi nasib kami sama. Halo, Bisarina? Clara, terjadi sesuatu pada ayahmu. Coba datang ke rumah sakit. Apa? Clara, kakakmu terlibat kasus keuangan. Dia akan dipenjara 10 tahun. Ayahmu terguncang. Saat dengar kabar ini, emosinya naik dan mengalami pendarahan otak. Kau adalah istri Shen. Harusnya suruh Shen bantu kita. Shen, cepat angkat telepon. Halo, Shen, ini aku. Mau uang lagi? Iya. Dasar. Clara, apa nggak ada omongan lain dari mulutmu selain minta uang? Aku sudah bilang berkali-kali, cari Friska saja untuk urusan begini. Demi bahagiakan pasangannya, CEO grup farmasi Logan sewa restoran tepi laut dan nyalakan kembang api senilai miliaran. Clara, apa kau lagi dengar? Pak Shane, kembang api cantik sekali. Aku sangat suka. Shane, di mana kau sekarang? Aku lagi sibuk. Tutup dulu kalau nggak ada urusan. Hubungi Friska saja. Halo? Halo? Bagus kalau kau suka. Selamat ulang tahun. Rupanya dia juga punya sisi lembut begitu. Hanya saja bukan terhadapku. Clara, apa sudah hubungi Shen? Cuma dia yang bisa bantu kita sekarang. Dia pergi temani si Bella lagi. Clara, jangan khawatir. Aku dengar dia adalah dermawan bagi Shen. Dulu waktu Shen koma, dia yang rawat Shen. Dan permainan biolanya yang buat Shen sadar. Wajar kalau Shen peduli padanya. Rupanya dulu Bella yang main biola hingga Shen bisa sadar. Iya, harusnya aku pernah kasih tahu. Karena kejadian ini, Shen terus begitu baik pada Bella. Aku juga bodoh. Malah mimpi kalau itu adalah pengalaman pribadiku. Sekarang nampaknya aku bisa memimpikan ini karena iri sama Bella. Clara, kau nggak boleh bertengkar dengan Shen sekarang. Pikirkan situasinya. Aku cuma istri yang gak dicintai. Status ini cuma formalitas. Aku gak punya hak untuk bertengkar dengannya. Clara, yang terpenting adalah selamatkan ayahmu. Oke. Menyalakan begitu banyak kembang api, pasti habiskan banyak uang kan? Halo, Friska.
Mau uang? Nyonya? Sudah kelewatan, bukan? Aku sudah bilang sama Shane. Benarkah? Tapi aku nggak terima pemberitahuan. Mending Anda tulis laporan persetujuan dan minta Pak Shane untuk tanda tangan dulu. Sama seperti perhiasan yang Anda punya. Selain cincin nikah, yang lain harus dilaporkan baru boleh pakai. Nyonya, kau sudah paham maksudku, bukan? Halo? Halo? Paham. Apa yang gak paham? Shane rela menyalakan kembang api senilai miliaran untuk membuat selingkuhannya tersenyum, tapi gak rela mengeluarkan biaya pengobatan sebesar ratusan juta untuk mertuanya. Betapa tragisnya aku sebagai istri Shane yang cuma formalitas saja. Selama nikah 3 tahun, demi jadi istri yang layak, aku hidup bagai parasit yang bergantung pada Shane. Ingat makan obat. Tapi Shane gak pernah peduli padaku. Semua uang yang aku keluarkan, semua perhiasan yang aku dapatkan, harus laporkan pada sekretarisnya. Satu-satunya yang gak perlu dilaporkan, cuma cincin nikah ini. Bisa, Rina? Jual cincin ini. Clara, kau sudah gila. Aku gak gila. Aku gak pernah sesadar ini. Kalau dia bukan orang yang bisa kuandalkan, kenapa aku harus jadi parasit yang bergantung? Aku mau cerai dengan Shane. Tuan mengidap misofobia. Cuma Nyonya yang boleh kemas barang-barangnya. Mana Nyonya? Ada di atas, Tuan. Sebelumnya ayah mertua Tuan dirawat. Nyonya sangat marah karena Anda malah nggak peduli. Jadi dia terus-terusan kemas barang. Aku merasa ada yang aneh. Aneh? Bukannya dia suka kemas barang? Nggak masalah. Aku dengar penyakit ayahmu sudah membaik. Baguslah kalau begitu. Biasanya dia bakal langsung ambil koperku dan beres-beres. Hari ini malah nggak mendekat. Kalau kau nggak puas dengan Friska, aku sudah tegur dia. Dia nggak tahu ayahmu sakit. Aku tahu dari pelayan. Aku suruh dia langsung ke rumah sakit temui kau. Tapi kondisi ayahmu sudah stabil. Jangan salahkan dia. Aku dan Shane menikah 3 tahun. Aku cintai dia selama 3 tahun. Juga diabaikan selama 3 tahun. Kalau nggak ada yang terjadi malam itu, kalau nggak lihat kembang api yang penuhi langit, mungkin aku tetap akan terjebak bertahun-tahun dalam pernikahan tanpa cinta ini. Sayangnya aku sudah lihat. Aku nggak boleh terus tipu diriku sendiri. Shane, kita cerai saja. Kenapa? Beberapa hari yang lalu bilang mau kerja. Sekarang malah mau cerai. Apa kau cari pengalaman di luar? Karena sudah terlalu lama jadi istriku? Iya. Apa kau mau lihat berapa banyak orang di luar sana yang gajinya 6 juta dan terus kerja lembur? Kau tinggal di villa seluas 2000 meter dan jadi istriku. Apa kau nggak puas? Istrimu? Apa ada yang jadi istrimu seperti aku gini? Istri mana yang harus lapor pada sekretaris suaminya sendiri kalau mau pakai perhiasan? Istri mana yang harus tulis pengajuan pada sekretaris suami saat perlu uang? Aku bahkan gak punya uang untuk naik taksi. Kau bilang aku istrimu? Apa begini rasanya jadi istrimu? Iya, keluarga kami memang mengalami kemunduran. Tiap bulan kau kasih aku uang jajan 200 juta. Tapi tiap kali aku terima cek,
Aku merasa ini adalah transaksi. Cuma hadiah setelah kau lampiaskan amarah. Kau pikir begitu? Kenapa? Sudah bosan? Sudah mau pergi? Kau pikir gimana hidupmu nanti setelah kau tinggalkan aku? Sen, lepaskan! Mana cincin nikah kita? Sudah kujual. Jadi kita cerai saja. Clara. Sen, lepaskan aku! Shen! Lepaskan aku! Rupanya kau ribut denganku karena Bella ya? Clara, apa nggak bisa kau jujur saja? Dulu kau rencanakan semuanya untuk jadi istriku. Kenapa? Sekarang kau nggak mau? Aku sudah jelaskan kalau itu nggak disengaja. Nggak disengaja? Kalau malam itu kau nggak ngasih obat, dan buat aku nggak berhasil selamatkan Bella, kedua kakinya nggak bakal lumpuh. Aku juga nggak terpaksa nikahi kau. Kau bilang ini nggak disengaja? Aku nggak makan obat beberapa hari ini, bakal hamil. Kelihatannya beberapa hari ini banyak yang kau pikirkan. Aku akan suruh orang mengatur tim medis terbaik untuk ayahmu. Kedepannya bilang aku kalau butuh uang. Friska nggak akan datang kemari lagi. Untuk perhiasan, kau simpan sendiri. Aku akan jelaskan ke dia. Clara, aku sudah mengalah. Kau tahu kapan aku berhenti. Pak Shane, apa kau sudah sampai di rumah? Sudah. Terima kasih atas hadiah ulang tahunmu. Sudah sebesar ini. Kali ini adalah ulang tahun yang paling berkesan untukku. Bagus kalau kau suka. Aku lihat perkiraan cuaca. Beberapa hari ini bakal hujan. Kakiku sakit kalau hari hujan. Andai saja kau bisa temani aku. Sen, barusan kau ngomong dan ngalah begitu banyak. Tapi kamu ngalah padahal yang gak berkaitan dengan Bella. Kau mau tahan aku di posisi istrimu demi ngalah pada Bella selamanya. Tapi aku gak mau terikat dalam pernikahan tanpa cinta seperti ini lagi. Kalau nggak enak badan, istirahat lebih awal. Clara. Pisaranja. Sudah hebat. Sejak kapan kamar ini jadi begitu kosong? Kenapa begitu nggak enak? Maaf Pak Shen, kopi ini biasanya dibuat oleh Nyonya. Langkahnya sangat rumit. Aku sudah berusaha belajar. Maaf. Bahkan nggak buat kopi karena marah. Suruh dia turun. Semalam Nyonya sudah pergi dengan bawa koper. Bahkan nggak panggil supir. Kami kira Anda tahu. Apa? Nyonya tinggalkan ini.
Makin lama makin berani. Apa dia tahu kami ada perjanjian nikah? Kalau cerai nggak bakal dapat sepeser pun. Nyonya bilang dia tahu. Dia bakal pergi tanpa bawa apapun. Gimana pun, dia sudah nggak mau bersama Anda. Dia serius rupanya. Biarkan dia marah. Sudah terbiasa jadi nyonya keluarga Logan. Keluar pun gak dapat kerjaan. Tunggu selesai marah. Dia pasti akan kembali. Tuan, itu koran semalam. Biar aku gantikan dengan yang baru. Sebelum dia pergi, apa dia lihat koran ini? Semalam Nyonya seharian berada di rumah. Seharusnya sudah lihat. Pak Shen? Tolong kau urus berita di koran. Selain itu, bantu aku selidiki di mana cincin Clara dijual. Nyonya begitu cinta pada Anda, mana mungkin jual cincin nikah? Pokoknya, aku mau dapat sebelum jam 4 sore. Baik. Oh iya, tadi Nona Bella telepon, bilang dia jatuh dari kursi roda. Carikan tim medis terbaik untuknya. Apa Anda nggak pergi jenguk sendiri? Aku bukan dokter. Suami istri nggak mungkin nggak pernah bertengkar. Wajar kalau kadang pria selingkuh. Lagi pula, si Bella kelihatannya begitu kasihan. Kakinya juga lumpuh. Kau tahan saja. Shen nggak akan serius dengannya. Dia nggak bisa rebut posisimu. Apa posisiku di mata Shen? Tapi ayahmu butuh pengobatan tiap bulan 300 juta. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Aku sudah bilang jangan gegabah untuk cerai. Kenapa kau nggak dengar? Kalaupun aku nggak cerai dengan Shen, dia tetap nggak akan selamatkan ayahku. Mana mungkin? Berita terkini, CEO Grup Logan tawarkan gaji tinggi untuk rekrut tim ahli ortopedi dari luar negeri untuk obati kaki pacarnya. Apa Shen sudah gila? Dulu orang tua Bella, lalu supir keluarga Kirana, sekarang juru masak. Si Bella tampak biasa saja, bahkan kakinya lumpuh. Dia malah mau selingkuh dengan wanita yang nggak pantas. Malah sediakan bangsal VIP dan tim medis ahli, tapi nggak peduli kondisi ayahmu. Bisarina, jangan mengandalkan orang karena orang bisa pergi kapanpun. Aku mengandalkan Shen selama 3 tahun, tapi dia nggak pernah baik padaku seperti pada Bella. Kedepannya aku berencana mengandalkan diriku. Rencananya aku mau jual dulu rumah kita. Tapi itu... Clara, sekarang keluarga kita andalkan kau sepenuhnya. Nyonya Clara. Sudah lama nggak ketemu Nyonya Clara? Nona Bella, selain di berita, harusnya kita nggak pernah ketemu kan? Tentu saja kita pernah ketemu di beberapa tahun yang lalu. Bu, ayo ikut ibu pulang. Clara, kalau kau mati, Shen bakal percaya kalau aku adalah dermawannya. Jadi, pergi mati sana. Hati-hati! Ibu! Ibu! Gak diduga nyawamu begitu kuat. Gak cuma gak mati, lalu malah nikah dengan Shen tanpa disengaja. Clara, semua ini harusnya milikku. Nyonya Clara, Pak Shen adalah pengusaha. Dia butuh reputasi. Jadi dulu terpaksa nikahi kau. Tapi sudah bertahun-tahun, semuanya sudah berlalu. Aku mohon, jangan ganggu dia lagi. Gimana pun, aku dan dia yang saling mencintai. Kalau kau mundur, kami pasti bakal hidup bahagia. Yang dipaksakan gak ada hasil yang baik. Gimana menurutmu? Rupanya wanita seperti ini yang Shen suka. Nona Bella, gak guna ngomong begini denganku. Kalau gak dapat status seringkali karena pria, gak guna cari pasangan aslinya. Kau? Benar. Pertama kali lihat selingkuhan begitu arogan. Beneran gak tahu malu. Iya. Ayo pergi. Apa masih ada urusan? Kalau gak ada aku pergi dulu. Clara, berhenti. Dia gak cinta kau. Dalam hubungannya gak dicintai yang disebut selingkuhan, apa kau paham? Kalau dia cinta sama kau, kenapa gak tolong kakakmu? Kalau dia cinta, kenapa biarkan ayahmu dirawat di bangsal jelek? Sedangkan aku tinggal di bangsal VIP terbaik di rumah sakit. Dan nikmati sumber daya medis terbaik.
Clara, dia nggak cinta sama kau. Dia nggak cinta sama kau. Nikah selama 3 tahun. Mana mungkin aku nggak tahu kalau dia nggak cinta padaku. Pura-pura tenang bukan? Aku lihat kau bisa akting berapa lama. Nona Clara, rumah ini sudah kami lakukan penilaian. Tenang saja, kami bakal segera bantu carikan pembeli. Terima kasih. Halo? Gawat, Nona Clara, ibu tirimu berkelahi dengan Nona Bella. Apa? Kau ini begitu jahat dan kejam. Lihat ke depannya apa kau berani. Sarina. Clara, kebetulan kau datang. Wanita ini gak cuma rebut suamimu, dia juga masuk ke bangsal untuk sumpahi ayahmu. Cepat telepon Shine. Aku mau lihat apa istrinya lebih penting atau dermawan yang lebih penting. Bella. Ayah, Ibu. Bella. Kaki Bella sudah susah gerak. Sekarang lengannya malah terluka. Kalau terjadi sesuatu padanya, kau bayar dengan nyawa. Pasien harus segera diobati. Kalau enggak, bakal ada bekas. Apa yang kalian lakukan? Pak Shane, sakit sekali. Shane, antara istri dan selingkuhan, kau selalu pilih selingkuhan. Clara, siapa yang akan cintai dan hormati kau tanpa aku? Selama kau mengalah dan kembali dengan patuh, kau tetap adalah istriku yang terhormat. Apa ada yang mau kau jelaskan? Gak ada yang bisa aku jelaskan. Clara, aku sudah kasih kesempatan. Kau masih gak tahu diri. Kau menderita saja di luar sana. Tunggu sudah gak tahan. Kau akan kembali dengan patuh. Pak Shane. Aku bawa kau untuk diobati. Romantis sekali digendong bagai putri. Gak guna walau istrinya cantik. Yang baru lebih menarik dari yang sudah dimiliki. Si pria pasti mau cerai. Aku sudah tebak kalau Pak Sin pasti akan bela kita. Tentu saja. Bella itu orang yang paling disayang Pak Sin. Kalau dari awal tahu akibat dari yang gak dicintai setragis ini. Siapa kau? Apa kau sudah nggak ingat aku? Ibu! Ibu! Jangan tinggalkan aku! Ibu! Ibu! Kau adalah Kak Julian? Akhirnya kau ingat aku. Kak Julian, waktu kecil aku pergi ke luar negeri sama ibuku dan terjadi sesuatu. Banyak hal yang aku lupa. Aku cuma sedikit ingat kenangan sebelum umur 5 tahun. Gak kepikiran bakal ketemu kau di sini. Bukan cuma Kak Julian bagimu. Sekarang aku juga dokter yang rawat ayahmu. Apa yang kukhawatirkan? Aku gak peduli sama Clara. Aku cuma gak mau ganti istri saja. Lingkungan sosialku, pria yang punya kuasa. Gak bakal ganti istri dengan mudah. Pak Shane, sakit. Hari ini kau menderita. Shane memang peduli padaku. Selama identitas dermawan palsu gak ketahuan, suatu hari pasti akan jadi istrinya. Setelah kau datang, kondisiku jadi lebih baik. Oh ya, Profesor Welly Master Biola Internasional bakal pulang 2 hari lagi. Aku cari koneksi dan mengatur jadwal untuk mengenalkan kalian. Kita lihat
Apa bisa dia jadikan kau muridnya? Kenapa begitu mendadak? Dulu waktu aku koma, bukannya kau terus bergumam kalau mimpimu adalah... Shane, mimpiku adalah jadi pemain biola klasik terbaik di dunia. Menurutmu, aku bakal berhasil kan? Ini... Kenapa reaksinya begitu aneh? Seperti sudah nggak ingat kejadian itu. Bella, apa benar kau yang dulu main biola untukku? Pak Shane, omong kosong apa kau? Kalau bukan Bella, siapa lagi yang bakal main biola untukmu? Bella dengar kalau Profesor Welly ini sangat terkenal di dunia. Dia terlalu bahagia. Dia nggak tahu cara bereaksi. Bella, bilang terima kasih ke Pak Shane. Kau akan segera jadi murid master internasional. Aku memang mau jadi pemain biola terkenal. Terima kasih, Pak Shane. Pak Shane sudah begitu sibuk. Hari ini bisa sengaja datang ke sini. Pasti dia sangat lelah. Bella, gimana kalau aku yang gendong? Iya. Ayah. Oke. Kenapa? Ada apa ini? Nak, jangan nangis. Apa kau baik-baik saja? Aku pergi panggil dokter. Kau baik-baik saja? Sudah. Ayo pelan-pelan. Selidiki seluruh data tentang Bella saat aku dirawat di Rumah Sakit Negara Moulin. Clara. 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 Kak Julian, kau kembali sama Bisarina dulu ya. Aku bisa selesaikan. Begitu bahagia dengan pria lain. Tuan Shen, tolong lepaskan tanganmu. Ini nggak ada hubungannya denganmu. Baru beberapa hari, sudah panggil aku Tuan Shen. Shen, kau nggak suka padaku. Aku nggak minta apapun dalam perjanjian cerai. Kau sama sekali nggak rugi. Kedepannya, terserah kau mau berhubungan dengan siapapun. Bukannya kau suka pada Bella? Dia juga nggak bakal dipanggil selingkuhan lagi. Itu bagus kan? Lalu, kau selingkuhi aku dengan identitas sebagai istriku? Selingkuh apanya? Dokter Julian adalah dokter yang merawat ayahku. Pakai cincin nikah. Ikut aku pulang. Aku menganggap masalah hari ini nggak pernah terjadi. Termasuk kejadian ibu tirimu lukai Bella. Aku nggak akan permasalahkan lagi. Kembali menjadi istriku. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Sama seperti dulu. Jadi pembantumu, jadi peliharaanmu. Berbagi suami dengan orang lain. Kau cari orang lain saja untuk jadi istrimu yang seperti ini. Clara, kesabaranku ada batasnya. Lebih baik kau hargai. Shane, kau selalu saja bersikap begitu angkuh. Aku nggak butuh belas kasihan darimu. Aku juga nggak mau hidup begitu tertekan lagi seperti ini. Selesaikan saja. Kita sampai di sini saja. Kenapa aku panik lagi? Bagiku, Clara cuma cantik dan sifatnya lembut, makanya cocok jadi istriku. Lagi pula, selama aku nggak setuju, dia tetap harus jadi istriku. Pak Sin, Nyonya berencana jual rumahnya demi pengobatan ayahnya, juga cari kerjaan di luar. Biarkan saja kalau dia mau ribut sampai begini. Suruh orang membeli rumahnya. Perusahaan kasih hadiah. Kau tahu apa yang harus kau lakukan.
Halo? Maaf, Anda nggak lolos wawancara. Apa? Mohon maaf, Nona Clara. Mohon maaf, ada orang yang lebih mampu. Mohon maaf, Nona Clara. Halo, aku Clara. Kau sangat berbakat, tapi nggak cocok untuk ini. Clara! Clara, ada yang buka harga untuk rumah kita. Harga rumah kita setidaknya 12 miliar. Mereka tawar 2 miliar. Serakah sekali. Jual. Beda begitu banyak, gimana jual? Penyakit ayah, gugatan hukum kakak juga butuh uang. Kita sudah nggak ada waktu lagi. Hari ini aku terlalu gegabah. Kalau nggak bisa, kau dan Shane... Bisa, Rina. Aku nggak mungkin sama Shane lagi. Tapi... Biar Clara lakukan yang mau dia lakukan. Sayang, kau sudah sadar? Kau nggak nasihati Clara, malah ikutan. Kau juga bodoh. Sejak kecil, Clara ikut ibunya hidup di luar negeri. Jarang sekali bertemu denganku. Akhirnya sebuah kecelakaan membuat ibunya meninggal. Dia juga hampir kehilangan nyawanya. Dia begitu menderita. Susah payah kembali ke sekitarku. Gak kepikiran. Aku malah sakit. Kakaknya malah masuk penjara. Dia gak pernah merasakan hidup bahagia. Clara, sekarang kakakmu sudah gak bebas lagi. Ayah gak mau. Kau juga gak bebas. Lakukan apa yang mau kau lakukan, ya? Terima kasih, Ayah. Tenang saja. Aku pasti akan topang keluarga ini. Oke. Halo, aku Clara. Apa? Restoran Golia? Kalian rekrut aku? Oke. Semuanya kesini sebentar. Dia rekan baru kita. Sambut dengan hangat. Halo semuanya, panggil aku Clara saja. Oke, semuanya silakan kembali bekerja. Kau juga. Jarang sekali kau minta bantuanku. Bantu gadis ini cari kerjaan, dan malah gak mau aku kasih tahu dia. Dr. Julian ternyata juga bisa jatuh cinta. Dia orang yang sangat baik. Aku cuma mau balas budi saja. Biola ini sangat bagus. Tentu saja, aku dengar ini koleksi Universitas Musik Kartia juga merupakan biola milik Ayla, pemain biola yang terkenal dulu. Sayangnya Ayla sudah kecelakaan sebelum muncul di publik. Biola ini jadi dilelang. Dengar-dengar ada orang kaya yang beli dengan harga 40 miliar untuk dikasih ke pacarnya. Bos, gawat. Penyetem alat musik gak bisa datang. Apa? Tapi tamu terhormat kita sudah mau sampai. Biola ini harus segera disetel. Hei, apa kalian ada yang pandai setel biola? Kalau bisa, akan dikasih bonus. Aduh, aku memang bodoh. Kalau mereka bisa setel biola, mana mungkin jadi pelayan? Kenapa biola ini terasa begitu familiar? Tapi jelas-jelas aku nggak ingat kalau aku pandai main biola. Apa yang kau lakukan? Kau tahu biola ini sangat mahal. Kalau rusak, kau sanggup bayar. Bos, kalau aku bisa setel biola ini, apa beneran ada bonus? Tentu saja. Bonus 2 juta. Gak bakal ingkar janji. Aku coba. Hati-hati. Walau nggak tahu apa yang terjadi, tapi not musik ini seperti biasa kembali ke posisinya secara otomatis. Apa dulu aku pernah belajar musik? Bagus ya permainannya. Iya, hebat sekali. Saya tidak menyangka. Hah? Dia beneran bisa?
keluarga Nona Bella dalam perjalanan ke sini. Pak Welly akan sampai setengah jam. Semua sudah diatur. Gimana hal yang kemarin aku suruh lakukan? Sudah diselidiki. Rumah sakit tempat Anda dirawat di negara Molin hilangkan semua rekaman pengawasan. Tapi staf medis bisa buktikan dalam 3 tahun ini ada wanita negara Tori yang jaga Anda tiap hari. Wanita itu mahasiswa Universitas Musikartia. Untuk usia dan lain-lain cocok dengan Nona Bella. Pak Shin, apa Anda merasa curiga? Yang dulu sadarkan Anda bukan Nona Bella? Nggak seharusnya kau tanyakan ini. Melodi ini Pak Shane? kenapa berhenti? Apa aku salah dengar? Pak Shane? Nggak apa-apa. Ayo masuk. Pak Sen, Anda sudah datang. Tadi ada main biola. Pak Sam gak boleh tahu kalau kami bahkan gak panggil penyetem alat musik yang buat kelihatan kerja kami lambat. Gak ada. Mungkin gak sengaja ketekan waktu mereka beres-beres. Pak Shane? Pak Shane? Pak Shin memang hebat. Lihat hotel ini. Sangat mewah. Aku pernah lihat restoran ini di TV. Sangat mahal. Hari ini kami bisa ke sini berkat Pak Shin. Ayah, Ibu, kecilkan suara kalian. Memalukan. Aduh, Pak Shin gak akan marah. Lihat, dia membantumu mengundang profesor biola yang terkenal di dunia. Hari ini kalau kau berhasil jadi muridnya, kita juga akan bakal terkenal. Betul-betul. Manfaatkan kesempatan ini ya. Kalian ke sana dulu. Iya. Baiklah. Ayo. 600, 800, 1,8 juta, 2 juta. Nggak kepikiran aku bakal dikasih uang sebanyak ini cuma karena stem biola. Walau aku nggak tahu kenapa aku bisa stem biola. Tapi semoga sering-sering ada urusan begini. Nggak bisa. Ya. Hei, gadis cantik. Cantik sekali. Sayang sekali kalau jadi pelayan. Jangan Hey. pergi. Nona, temani kami main. Kami kasih kau uang. Ayo kita bermain. Ayolah. Kita main-main. Dapat uang. Dapat uang. Minggir. Oh. Minggir. Nyah. Kak Julian, malah membuatmu lihat kondisiku yang begitu terpuruk. Kau rendahkan diri dan kerja keras tanpa rasa lelah untuk pengobatan ayahmu. Aku gak merasa kau terpuruk, malah merasa kau sangat hebat. Kak Julian, kalau aku nggak salah tebak, harusnya kerjaan di restoran ini kau juga yang kenalkan kan? Ini pun kau bisa tahu. Aku dan Shane ribut begini, semua orang di kota Belia nggak berani bantu aku. Cuma kau yang bisa bantu aku. Dalam kartu ini ada 4 miliar. Kau pakai saja dulu. Gak perlu merasa tertekan. Anggap saja aku pinjamkan padamu. Aku nggak bisa ambil ini. Anggap saja balasan dari Lollipop dulu. Kak Julian, aku sudah jual rumah, aku punya uang. Lagi pula sekarang aku bisa kerja, juga bisa dapat uang. Aku dan Shane belum cerai. Aku nggak boleh hancurkan reputasimu. Karena sudah muak bergantung pada orang lain, makanya gak mau terima bantuan orang lain lagi. Clara, apa yang dilakukan oleh si Shan itu yang buat kau begitu waspada? Kalau begitu, aku kerja dulu. Clara, aku tunggu kau sampai buka hati lagi. Gimana pun, aku yang duluan kenal kau. Shane, kenapa kau di sini? Lepaskan aku! Jadi, kau mau cerai denganku karena dia? Bukan! Baru pergi beberapa hari, sudah merasa hampa dan butuh hiburan orang lain? Dia adalah dokter yang merawat ayahku. Kami cuma interaksi biasa, nggak ada hubungan apapun. Iya kah? Dokter bakal ngasih kau 4 miliar tanpa alasan? Kok kira aku bodoh? Lepaskan aku!
Aku mau periksa. Sen, lagi di luar. Jangan begini. Aku mohon. Apa nggak cukup? Aku sudah mohon. Sudah berani. Sudah bisa pukul orang. Shane, bertahun-tahun ini, apa kau pernah menganggapku sebagai manusia? Kenapa kau nggak mau lepaskan aku? Kenapa membuatku hidup tanpa martabat begini? Apa aku gak cukup baik padamu? Aku biarkan kau tinggal di villa dan nikmati dilayani pelayan. Apa kau merasa aku terlalu sedikit memberimu tiap bulan? Nanti aku tambah 2 miliar lagi. Kalau nggak cukup, aku akan suruh Friska untuk tambah. Sekarang akhiri keributan ini. Kau tahu aku kekurangan uang. Kau juga paham kesulitanku. Tapi kau selalu menutup matamu. Aku merasa tertekan. Tinggal di rumahmu. Kebaikanmu datang terlambat. Sampai sekarang kau masih nggak ngerti kenapa kita nggak bisa bersama lagi. Maksudmu soal perasaan? Hah? Clara, jangan lupa gimana dulu kita bisa bersama. Dulu kau rencanakan untuk nikah denganku. Sekarang malah rencananya kau tinggalkan aku. Kau kira kau bisa seenaknya keluar masuk keluargaku atau merasa aku sangat sabar? Jadi kau bisa berbuat apapun? Aku sudah pernah jelaskan berkali-kali. Kau gak pernah percaya. Kalau begitu lanjutkan saja kebencianmu. Aku minta maaf padamu. Karena dulu aku naif dan suka padamu, ke depannya gak bakal lagi. Kita pisah secara baik-baik. Mana ada suami istri cerai secara baik-baik? Jadi bagiku, cuma ada saling injak. Apa maksudmu? Kau... Kenapa Clara di sini? Acara perjamuan guru akan segera dimulai. Bahkan kau rebut untuk main biola? Kalau begitu mainlah di sini. Mari rayakan untuk Bella. Shane, apa kau harus begini padaku? Bukannya kau suka kerja dan suka dengan perhatian dan mau punya pengalaman? Aku kabulkan keinginanmu. Biar kau punya banyak pengalaman. Nggak perlu, Pak Shane. Perjamuan guru adalah acara begitu besar. Kalau dia curi perhatian, Pak Welly bakal nggak senang. Ini nggak masalah. Pak Welly belum datang. Biarkan saja dia curi perhatian. Kalau enggak, jangankan kerjaan. Aku bisa jamin, nggak ada satupun rumah sakit di kota Belia yang berani obati ayahmu. Nggak akan ada pengacara yang berani terima kasus kakakmu. Aku mau selamatkan ayah. Aku mau selamatkan kakak. Gak boleh biarkan dia main biola. Kalau enggak, bakal ketahuan kalau aku gantikan posisinya. Oh iya, Pak Sen. Aku lihat dia nggak enak badan. Mending suruh dia istirahat. Aduh, gimana ini? Clara, kalau kau tunduk sekali padaku, tampaknya kau suka melayani orang. Kau adalah pemeran utama hari ini. Nikmati saja. Betul juga. Kesempatan langka. Dia sudah hilang ingatan selama 3 tahun. Nggak bakal bisa main biola. Pak Sen, ayo bersulang. Bersulang. Pak, apa sudah ada kabar Ayla? Belum ada. Sepertinya kita cuma bisa menaruh harapan pada pasien saja. Ini Ayla. Ayla.